Seorang pria ditemukan meninggal dunia saat berolahraga di kawasan Pantai Pering, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Korban yang sedang melakukan jogging tiba-tiba terjatuh di tepi pantai dan diduga mengalami gangguan kesehatan mendadak. Petugas BPBD dan kepolisian langsung melakukan evakuasi ke Rumah Sakit Sanjiwani, Gianyar. Suasana Pantai Pering, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali mendadak gempar setelah seorang pria ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di kawasan pantai tersebut. Korban berinisial IPFG berusia 43 tahun diketahui merupakan warga Desa Kramas, Kecamatan Belah Batu. Sebelum kejadian, korban disebut sedang melakukan aktivitas olahraga dengan berlari santai atau jogging di sepanjang Pantai Pering. Saat berolahraga, korban tiba-tiba terjatuh di atas pasir pantai. Warga yang melihat kejadian tersebut segera mendekat untuk melihat kondisi korban. Saat diperiksa, korban sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dugaan sementara korban mengalami serangan jantung atau gangguan kesehatan mendadak saat beraktivitas fisik. Betul, ini wilayah masih dalam wilayah Pantai Peringnya. Okay. Korban bukan korban tenggelam. Bukan. Menurut info beliau olahraga, kemudian jatuh, terus sudah tidak ingat gitu. Apakah korban dari Desa Pering atau desa? Bukan, korban dari Desa Kramas, Banjarpala. Sekarang dibawa kemana? Dibawa ke Rumah Sakit Sanjiwani untuk proses lebih lanjutnya. Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara, petugas BPBD bersama kepolisian mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Sanjiwani, Gianyar untuk pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Laporan Tim Liputan, Gianyar, Bali, Garuda TV. Seorang wanita yang bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat hiburan malam di Gianyar, Bali, dijemput petugas kepolisian setelah menerima laporan penyekapan yang disampaikan keluarga korban melalui layanan darurat 110 Polri. Korban kemudian diamankan ke Polsek Gianyar. Petugas kepolisian dari Polres Gianyar bersama Polsek Gianyar mendatangi sebuah tempat hiburan malam di Jalan Bypass Ida Bagus Mantre, Kabupaten Gianyar, Bali. Kedatangan petugas sebagai respons laporan yang masuk melalui layanan pengaduan 110 Polri terkait dugaan penyekapan terhadap seorang karyawan hiburan malam berinisial IGD usia 21 tahun. Laporan tersebut disampaikan pihak keluarga korban yang mengaku tidak dapat berkomunikasi dengan korban dan menduga korban ditahan di tempatnya bekerja. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas segera mendatangi lokasi dan menemui korban untuk memastikan kondisi serta mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat. Korban kemudian dibawa ke Polsek Gianyar bersama pihak terkait untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Terkait dengan adanya pengaduan masyarakat melalui call center 110. Ya, ada laporan pengaduan dari salah seseorang yang mengaku adiknya, seorang karyawan di salah satu hiburan malam, mengalami tindak yang menyenangkan. Terakhir melalui call center 110. Dengan adanya laporan tersebut, Pamapka Polres Gianyar, dalam hal ini adalah Pamapka 2, bersama unit UKL Polsek Gianyar, dengan respon cepat mendatangi
TKP terjadinya tindakan tersebut. Dengan adanya upaya tersebut, baik pelapor dan terlapor sudah saat ini diamankan di Polsek Gianyar untuk proses lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan mediasi, polisi menemukan bahwa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kontrak kerja antara karyawan dan pihak pengelola. Laporan Tim Liputan Gianyar, Garuda TV. Om Swastiastu. Saya Iwayan Swastika, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan buat umat sedharma. Semoga kita senantiasa diberikan kesejahteraan dari segala penjuru dalam menggapai keinginan mulia dan dapat mengalahkan sifat adharma yang ada di dalam diri kita. Rahayu, Om, Santi, 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 Om. Here's Jesus. This time he scores. Simak aksi terbaik dari berbagai cabang olahraga, rekap momen epik yang tak terlupakan, hingga kabar terupdate dari arena dunia. Saksikan Sport 8 Update Senin sampai Jumat pukul 2 siang hanya di Garuda TV. Peristiwa apa saja yang menjadi sorotan di tanah air dan mancanegara? Saya Tisa Noveni, inilah laporan 8 update. Kita lihat nanti ya diumumkannya sebagai apa. Memang sudah ada pembicaraan sudah ada. Bersama fakta yang aktual, menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Laporan 8 Update setiap hari pukul 3 sore hanya di Garuda TV. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Pencanangan gerakan Kurve Nasional sebagai upaya memperkuat budaya gotong royong dan meningkatkan kebersihan lingkungan mulai dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, Bali. Daerah aliran sungai dipilih sebagai titik awal pelaksanaan gerakan yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pelaksanaan gerakan Kurve di Buleleng dipusatkan di kawasan Gelung, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan. Gerakan ini juga menyasar area jembatan Bangkiang Sidem, Sukasade, dan aliran sungai Banyumale, Singaraja. Kegiatan melibatkan ASN, Pemkab Buleleng, TNI, Polri, serta berbagai komunitas peduli lingkungan untuk bersama-sama melaksanakan aksi bersih-bersih. Gerakan Kurve Nasional di Buleleng menyasar daerah aliran sungai sebagai titik awal karena daerah aliran sungai selama ini kerap menjadi titik penumpukan sampah. Kepala Bidang PPKLH Dinas PPKH Buleleng, Nyoman Widiartami, mengatakan gerakan Kurve merupakan kerja bakti massal yang bertujuan mewujudkan Indonesia asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah. Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan, terutama pengurangan sampah plastik.
Nah, ini kaitannya kita selalu intens dan berkelanjutan mengadakan gerakan kebersihan, terutama dari sampah-sampah plastik yang ada di kawasan sungai ini. Kita targetkan setiap hari Jumat selalu kita mengadakan gerakan kebersihan dengan melibatkan seluruh OPD dengan mengajak anggota, begitu juga BUMD, TNI Polri, dengan komunitas lingkungan yang ada di Kabupaten Buleleng. Karena kita dari program pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu mencanangkan gerakan kebersihan setiap hari Jumat itu secara berkelanjutan. Yang disebut dengan arahan Bapak Presiden, itu KURVE, yaitu gerakan kebersihan yang selalu berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Terutama kita hari ini mengadakan gerakan kebersihan di kawasan sungai. Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat, khususnya dalam mengurangi pencemaran sungai. Langkah sederhana menjaga kebersihan sungai dan mengelola sampah dengan baik diharapkan terus berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi masyarakat dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Laporan Pande, Buleleng, Bali, Garuda TV. Utsawa atau Parade Busana Adat khas daerah yang diikuti 9 kabupaten dan kota se-Bali turut memeriahkan rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Sebagai salah satu peserta, Kabupaten Badung menampilkan 4 busana adat yang mempresentasikan kekayaan tradisi daerah, mulai dari busana pecalang hingga payas kawil. Tak hanya menjadi upaya pelestarian warisan budaya, parade ini juga menjadi ruang edukasi untuk mengenalkan kembali keragaman busana adat khas daerah di Bali kepada generasi muda. Pada bagian umpal menuju pada bagian depan. Sedangkan pada busana perempuan, songket, sabun lilin, belebet terakhir, menggunakan selendang lilin Badungan, menggunakan tanduk. Mengusung tema PKB tahun ini, Atma Kerti, Duta Kabupaten Badung menghadirkan busana pecalang, busana kekembangan, busana Maligia Lajur, serta payas agung atau payas kawil. Seluruh materi yang ditampilkan tetap berpedoman pada tema PKB dengan mengangkat tradisi yang masih hidup di tengah masyarakat Badung. Setiap busana memiliki karakter dan filosofi yang berbeda. Busana pecalang mempertahankan identitas melalui dominasi kain poleng serta perpaduan warna hitam, putih, dan merah. Sementara busana kekembangan merupakan busana khas daerah Pangsan, Kecamatan Petang, yang digunakan dalam tradisi ngelampar. Badung juga menampilkan rekonstruksi busana Maligia Lajur berdasarkan dokumentasi upacara yang pernah digelar di Puri Agung Sibangkaje pada tahun 1957. Parade ditutup dengan penampilan payas kawil, busana utama khas Mengwi yang memiliki ciri khas pusung tanduk pada tata rambut perempuan. Untuk Pesta Kesenian Bali di tahun 2026 ini yang ke-48, kami dari Kabupaten Badung tentunya tetap berpedoman pada tema PKB yaitu Atma Kerti. Nah, untuk saat ini kami mengangkat materi yaitu busana pecalang, busana kekembangan, busana Maligia Lajur, dan busana payas agung atau kawil. Kalau dari masing-masing kategori sangat berbeda dari pakemnya. Nah, sedangkan untuk busana pecalang itu kan masih secara umum menggunakan konsep poleng dan hitam, putih, dan merah. Nah, sedangkan untuk busana kekembangan itu hanya ada di Desa Pangsan, Petang. Itu dilaksanakan setiap purnama, di mana Runodaha di sana mempunyai sebuah tradisi yaitu ngelampar. Nah, itu juga terdapat pakem yang memang harus dilaksanakan, dalam artian warnanya itu adalah menggunakan warna hijau, menggunakan warna pink, di situ warna biru. Jadi itu semua ada dalam busana itu. Tidak boleh dirubah lah pakem warna.
Tak hanya menjadi pertunjukan budaya, parade busana adat juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang ingin mengenal lebih dekat keberagaman busana adat Bali. Dari kita pribadi, karena tujuan di sini itu mau nonton fashion show yang tadi itu pastinya menambah ilmu, soalnya kan itu memperagakan busana-busana dari daerah-daerah tersebut kan. Kita juga ada yang belum tahu, terus ada juga yang waktu lewat bagus banget ternyata gini ya busananya. Terus dari mereka yang menjelaskan juga bagus gitu. Dari kita sendiri sih kagum ya sama gininya pakaian-pakaian yang kita tampilkan ini. Ada beberapa pakaian juga, ada dari pakaian untuk nikah, ada potong gigi sama pecalang kayak gitu. Contoh-contohnya udah bagus. Melalui Utsawa Busana Adat khas daerah ini, ke depan kekayaan busana tradisional Bali terus dikenal, dipahami, dan dilestarikan oleh generasi muda sebagai bagian dari identitas budaya Pulau Dewata. Laporan Destarita Denpasar, Garuda TV. Deretan fakta unik yang akan membuat Anda melihat dunia dari sudut berbeda, dari kejadian langka, tokoh misterius, hingga cerita tak terduga di balik sejarah. Semua dirangkum dalam 8 sorotan utama. Hilangnya pesawat tanpa sinyal darurat ini menjadikan misteri penerbangan terbesar dalam sejarah modern. Saksikan Klik 8 setiap Sabtu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Jika mereka begitu kuat, mengapa hari ini yang tersisa hanyalah reruntuhan? Saksikan Misteri Hidup setiap Sabtu pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, Alhamdulillah, makan nasi goreng ya. Ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi. Hanya di Garuda TV. Bila bosan dengan olahan kuliner ikan yang itu-itu saja, cobalah mencicipi kuliner rahang salmon bakar dengan bumbu pedas khas Bali. Perpaduan pedas dan rasa manis dari olahan rahang salmon bakar semakin sempurna jika disandingkan dengan sop kepala salmon. Ikan salmon sering disebut ratunya ikan karena mengandung banyak nutrisi. Daging ikan salmon bahkan dipercaya kaya dengan kandungan kalsium dan vitamin D. Tingginya asam lemak omega 3 yang ada dalam kandungan ikan salmon juga bagus untuk kesehatan jantung hingga otak. Yang tidak kalah menarik tentu saja kelebihan ikan salmon adalah mudah diolah.
Kemudahan pengolahan inilah yang membuat salah satu warung makan di kota Denpasar berinovasi menjadikan salmon sebagai menu utamanya. Yang paling favorit tentu saja olahan rahang dan kepala salmon untuk dijadikan rahang salmon bakar. Sebelum diolah, rahang dan kepala salmon dibersihkan terlebih dahulu, kemudian direndam menggunakan air dan dilumuri menggunakan perasan jeruk nipis agar bau amisnya hilang. Rahang salmon kemudian digoreng menggunakan api besar selama 1 menit. Setelah setengah matang, kini saatnya rahang salmon ditaruh di atas pemanggangan. Tidak lupa bumbu genep khas Bali, serta bumbu pedas manis dioleskan secara berulang-ulang agar bumbu semakin meresap. Proses bakar dilakukan dengan membolak-balikan kedua sisi supaya matangnya merata. Jika warna kepala salmon berubah kecoklatan, itu artinya kepala salmon telah matang sempurna. Agar saat disantap rasanya semakin sempurna, sandingkan rahang salmon bakar dengan sop kepala salmon. Proses pembuatan sop salmon ini sangat sederhana. Bumbu genap khas Bali dan campuran berbagai rempah-rempah khas Nusantara direbus hingga mendidih. Kemudian, masukkan potongan kepala ikan salmon dan tunggu hingga bumbu meresap selama kurang lebih 15 menit. Satu paket menu rahang salmon bakar dan sop salmon juga dilengkapi dengan nasi, sayur pelecing, dan bumbu pedas khas Bali. Untuk bisa menikmati menu hidangan ini, penikmat kuliner cukup merogoh kocek Rp40.000 per porsi. Kalau tiang kenal itu kan ikan salmon itu kan kebanyakan olahannya tidak dengan serta-merta seperti bumbu sekarang ya. Ternyata komposisinya bagus juga nih, masuk dengan bumbu Bali itu. Masuk dia. Ya. Lumayan juga rasanya. Pokoknya penasaran ya dengan menu salmon kan, memang biasanya salmon kan identik dengan sajian sushi, nah dalam bentuk daging mentah itu. Nah, cuman di sini ini disajikan dengan menu ikan bakar dengan bumbu khas Bali. Jadi ternyata rasanya juga sangat nikmat gitu, berbeda dengan ikan bakar yang lain. Dari segi tekstur, dari aromanya itu jauh berbeda dengan ikan yang lain. Dari yang pertama dari rasanya itu, dia ikan salmon ini sangat lembut ketimbang ikan yang lain, dan aromanya juga tidak amis ketimbang ikan yang lain. Cita rasa yang berbeda karena menggunakan bumbu khas Nusantara membuat kreasi olahan kuliner satu ini menjadi buruan warga. Selain harga yang relatif terjangkau, tingginya kandungan protein dan omega 3 juga membuat penikmat kuliner penasaran menjajal menu satu ini. Yang tidak kalah penting tentu saja rutin mengkonsumsi ikan salmon dipercaya membantu memelihara kesehatan jantung, meningkatkan daya ingat dan fungsi otak, hingga menjaga kekuatan tulang. Laporan tim liputan Denpasar, Garuda TV.